Pada bulan September tahun 1945, Raja Abdulaziz Al Saud menerima hadiah berupa pesawat Douglas DC-3 dari Presiden Amerika Serikat yang kala itu, Franklin Delano Roosevelt, setelah pertemuan bersejarah mereka di Danau Bitter Lakas, Mesir. Dan dari sinilah Arab Saudi membuka sejarah baru. Gak ada investor besar, gak ada blueprint ekspansi global, cuman satu hadiah, satu pesawat, dan satu pertanyaan. Pesawat ini bisa jadi apa? Dan dari sinilah lahirlah Saudia Airlines yang hari ini bukan cuma telah membawa jutaan jemaah haji umroh dari seluruh dunia, tapi mereka termasuk salah satu instrumen yang paling strategis dalam Vision 2030. Ini bukan cuma tentang sebuah maskapai, tapi dari sinilah gimana Saudi mendefinisikan dirinya kepada dunia. Nah, sebelum lanjut, gue mau share PDF gratis buat kalian yang isinya tentang tips gimana cara memilih travel, pilih maskapai, dan tips gimana cara pembuatan paspor dan visa. Yang mau PDF gratisnya bisa langsung klik link di bawah. Oke, langsung aja kita masuk chapter 1. Dari sebuah hadiah menjadi gerbang pintu umat Islam. Nah, gue mau tanya deh yang pernah haji atau umroh, kalau kalian ditanya tentang sebuah maskapai apa yang pertama kali kalian pikirin? Pasti bakal banyak orang jawab Saudia. Betul? Ini sih bukan kebetulan, tapi ini adalah hasil proses yang bangun puluhan tahun lamanya. Nah, kalau mau tahu gimana ceritanya, kita harus mulai ke awal terlebih dahulu. Rute pertama Arab Saudi adalah mereka mengembangkan pesawat dari Jeddah menuju Bandara Riyadh. Dan ini termasuk sangat strategis, karena menghubungkan antara Bandara Jeddah langsung menuju ibu kota mereka, yaitu Riyadh. Lalu setahun kemudian, mereka mulai membuka rute internasional, yaitu yang menghubungkan antara Jeddah dengan Beirut atau Lebanon. Dulu mereka tuh kecil banget, armada terbatas, rute terbatas, dan sumber daya yang jauh dari kata melimpah. Tapi sejak awal berdirinya, Saudi punya senjata utama, yaitu geografi. Bayangin, Arab Saudi yang terletak di tengah-tengah yang menghubungkan antara benua Asia, Eropa, dan juga Afrika, ini menjadi strategi yang sangat bagus kalau mereka manfaatin dengan baik. Tapi dari keunggulan ini, justru disinilah letak masalahnya. Saudi Airlines, mereka gak punya pilihan. Apakah mereka harus jadi bisnis yang ambil untung, atau mereka harus jadi pelayan para tamu Allah. Gampangnya gini, kalau misalkan lo punya warung makan, lo harus mikirin gimana cara dapetin margin, supply chain, gimana cara mengurangi waste food, dan lain-lain. Namun di sisi lain, warung makan lo udah ditetapin sebagai dapur umum untuk melayani ribuan warga di 10 desa dalam masa-masa tertentu. Dan di sini letak kelemahan Saudi Airlines. Ditambah lagi, mereka harus menghadapi birokrasi yang super ketat, budaya yang stagnan, dan persaingan maskapai yang makin brutal tiap tahunnya. Tapi semuanya berubah ketika mereka meluncurkan program yang bernama Vision 2030, yang dimana dengan adanya misi ambisius ini, dunia gak benar-benar siap untuk menerimanya. Dan yang lebih menguntungkan bagi Saudi adalah mereka termasuk salah satu instrumen yang paling strategis dalam vision ini. Nah, kalau kalian udah tahu gimana cerita awalnya, kita bakal beralih ke chapter yang gak banyak orang tahu, tapi inilah yang justru jadi penentu bagi Saudi Airlines. Kita masuk chapter 2, mesin uang tersembunyi. Di balik setiap penerbangan, pasti ada dunia yang bergerak yang jauh lebih sunyi, tapi lebih besar impact-nya secara ekonomi. Ya, namanya kargo udara. Ibaratnya, kalau penumpang itu adalah penghasil harian buat maskapai, berarti kargo adalah aset investasinya. Gak banyak orang tahu dan gak semua orang lihat. Tapi justru kargo inilah yang jadi penentu Saudi. Apakah mereka bisa bertahan atau enggak di tengah situasi yang mendesak, seperti ketika terjadi gejolak geopolitik atau ketika COVID kemarin. Nah, kalau misalkan lo mau ngirim barang ke Eropa, Afrika, atau Amerika, lo pasti hampir harus melewati Arab Saudi. Dan disinilah letak keunggulan mereka. Jadi awalnya Saudi ini cuman ya iseng-iseng nambah operasional, yaitu berupa kargo. Namun lama-lama mereka mulai nyadar mereka punya satu keunggulan, yaitu letaknya yang geografis. Ditambah lagi hampir lebih dari 2 miliar umat muslim tahu di Saudi ini ada 2 kota yang paling ikonik, yaitu Mekah dan Madinah. Akhirnya Saudi yang mulai serius untuk melihat jaringan ini. Mereka mulai memperluas jaringan kargo mereka. Dimulai dari mereka masuk ke Zhengzhou, sebuah kota di China yang mungkin bagi kita ini kota yang yang asing, tapi bagi Saudi ini termasuk hub yang paling besar di negara China tersebut. Mereka juga mulai masuk ke wilayah Italia, dan yang paling terbaru,
Bahkan mereka membangun entitas baru yang bernama Saudia Cargo Global yang pusatnya berada di Hong Kong. Dan dari Hong Kong sinilah Saudia masuk ke area Asia Pasifik. Hasil dari strategi mereka ini itu luar biasa banget. Per 2025 aja mereka telah berhasil mengangkut lebih dari 573.000 ton kargo dengan lebih dari 4.000 penerbangan dan yang pastinya on time performance yang di atas 90%. Ini yang buktiin kalau Saudia benar-benar serius dalam melihat peluang ini. Nah, kalau kalian udah tahu gimana dibalik dunia kargo Saudia Airlines, namun kita bakal beranjak ke chapter yang inilah hal yang paling mahal dari Saudia. Gak bisa dibeli dan gak bisa diimpor, yaitu budaya. Kita masuk chapter 4, mengubah mindset dari dalam. Nah, BTW soal budaya, gue mau nanya sama lo. Pernah gak sih lo ngalamin di situasi kerja ketika ada sebuah masalah, saling lempar tanggung jawab? Misalnya, departemen A nyalahin B, si B nyalahin si C nanti nyalahin sistem. Dan begitulah masa tersebut berputar-putar sampai masalah ini gak pernah selesai. Nah, inilah salah satu masalah terbesar yang pernah dirasakan oleh Saudia. Dan mereka mengalami masalah ini cukup lama. Ketika terjadi penerbangan delay, siklusnya selalu sama. Kru nyalahin operasional nanti nyalahin maintenance. Maintenance bilangnya sih ada faktor teknis di luar kendala mereka. Dan masalah yang terus berputar-putar sampai gak pernah benar-benar selesai. Nah, cerdasnya manajemen Saudia untuk merubah total pola buruk ini, mereka meluncurkan program baru yang bernama Wings of Vision. Artinya, ini program transformasi budaya yang bukan cuma pelatihan dasar, tapi ini adalah peletakan sistem mendasar di internal perusahaan. Akhirnya, manajemen Saudia langsung membuat KPI bersama, yaitu ketepatan waktu dan kepuasan pelanggan. Ketika ada satu masalah dalam satu penerbangan, semua bagian bakal kena dan mereka juga harus mencari solusi bersama. Dampak dari program ini luar biasa banget. Peringkat Saudia di Skytrax mulai naik. Di tahun 2016, mereka masih berada di peringkat ke-82. Di sini dimana peringkat yang jauh banget dari kata bagus. Lalu 5 tahun kemudian atau di 2021, mereka naik melesat hingga peringkat 21. Dan di tahun ini, 2026, mereka telah menduduki peringkat ke-17. Ini bukti bahwa budaya di internal perusahaan itu ngaruh banget ke sebuah perusahaan bisa grow atau enggaknya. Karena mindset atau budaya adalah hal yang paling sulit diubah, namun juga sekaligus yang paling menentukan terhadap nasib sebuah perusahaan. Nah, kalau kalian pikir transformasi terbesar Saudia adalah budaya, tapi tunggu dulu. Ada satu hal yang paling menarik yang ini hampir gak dimiliki oleh maskapai manapun di dunia ini, yaitu mereka menjadi dua peran. Kita masuk chapter 4, strategi bisnis. Coba bayangin, lo punya dua pelanggan tetap. Pelanggan pertama adalah eksekutif bisnis. Dia mau terbang dengan bisnis kelas, kursi yang lebar, wifi yang kencang, makanan premium, dan finance yang kerasa personal. Pelanggan kedua adalah rombongan jemaah umroh dari Jawa Tengah. Mereka sih gak perlu bus lebar, yang penting harga ekonomis, bisa menampung sebuah rombongan, dan tentunya bisa koordinasi dengan rapi agar semua jemaah tiba di Mekah tanpa ada satupun yang ketinggalan. Dan disinilah tantangan nyata bagi Saudia. Model bisnis Saudia bisa disebut sebagai hybrid network carrier. Ya, bisa dibilang sih simpelnya maskapai yang nanggung. Dibilang full premium, mereka enggak. Dibilang low cost carrier, mereka juga agak sampai di situ. Artinya, di satu sisi mereka harus melayani rute bisnis yang dan bersaing dengan maskapai global seperti Qatar, Emirat, dan Cathay Pacific. Di sisi lain, mereka harus jadi tulang punggung yang mengangkut jutaan jemaah haji umroh dari seluruh dunia. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Saudia menggunakan strategi hub and spoke. Untuk pelanggan pertama atau eksekutif bisnis, bandara utama mereka adalah King Khalid di Riyadh. Dan ini logis ketika calon investor atau pebisnis langsung datang ke ibu kota mereka dan bisa melihat langsung peluang-peluang bisnis. Nah, untuk pelanggan kedua, hub utama mereka adalah Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Dan ini yang paling strategis, sekaligus juga memudahkan para jemaah karena dari Bandara Jeddah menuju Mekah itu jaraknya yang paling dekat dibandingkan bandara-bandara lain. Ya, meskipun realita di lapangan, strategi ini gak mudah untuk dieksekusi. Namun gimana lagi, Saudia gak punya pilihan. Ketika pesawat pertama mereka yaitu Douglas DC-3 tiba di Saudi, mereka langsung mempunyai dua identitas, yaitu antara bisnis dan pelayanan. Nah, sekarang kita udah masuk chapter terakhir yang dimana disinilah chapter yang paling ditunggu oleh siapapun, yaitu
masa depan Saudi. Kita masuk chapter 5, Vision 2030. Nah, dulu kalau kita dengar kata Arab Saudi, pasti langsung yang kebayang sama kita ya, kalau nggak Mekah, padang pasir. Tapi sekarang, mereka melakukan sesuatu yang berbeda, Vision 2030. Termasuk instrumen yang paling strategis adalah destinasi dunia. Bukan cuma untuk ibadah, tapi juga untuk bisnis, pariwisata, teknologi, dan konektivitas global. Nah, menariknya, beberapa tahun belakang, Saudi menghidupkan kembali warna hijau klasik di era 70-an pada livery pesawat mereka dan eksterior armada mereka. Di era marketing modern, nostalgia adalah termasuk salah satu senjata yang paling kuat. Ketika mereka menghidupkan kembali warna klasik, mereka sih gak untuk mundur ke masa lalu. Tapi mereka mencoba membangun jembatan emosional yang menghubungkan antara warisan yang panjang dan juga masa depan yang lebih serius. Namun tentunya di balik setiap cerita besar pasti ada aja sisi gelapnya, dan di sini tidak bisa kita pungkiri. Setidaknya ada dua tragedi yang paling memilukan bagi Saudia Airlines. Tragedi pertama adalah Saudia Flight 163. Tragedi ini terjadi pada tahun 1980. Ketika itu, pesawat Saudi terbang dari Bandara Riyadh menuju Bandara Jeddah yang mengangkut kurang lebih 301 penumpang yang mayoritasnya jemaah haji. Tiba-tiba setelah take off, pesawat terbakar di udara. Dan meskipun pilot berhasil mendaratkan kembali pesawat dengan selamat, namun nahasnya evakuasi dinyatakan gagal. Akhirnya 301 penumpang dinyatakan tewas. Bukan karena jatuh, bukan karena mereka kesakitan, tapi karena mereka berlebihan menghirup asap. Tragedi kedua adalah Saudia Flight 763. Tragedi ini terjadi pada 1996 dan lebih disebut sebagai tragedi Sharqi Dadri, sebuah pesawat Boeing 747 Saudi yang bertabrakan dengan Kazakhstan Airlines. Akibat dari tragedi ini, sebanyak 349 orang semuanya dinyatakan meninggal. Dan sampai hari ini, tragedi ini dicatat sebagai salah satu yang paling memilukan dalam sejarah dunia penerbangan. Ya, gua sebutin di sini bukan untuk menghakimi, tapi yang menyatakan bahwa sejarah adalah catatan terbaik untuk melakukan perbaikan di masa-masa berikutnya. Dan mereka hari ini tampil dengan sangat berbeda. Armada baru, budaya yang signifikan, dan pastinya satu visi yang jelas. Saudi bukan cuma sebuah maskapai, tapi termasuk instrumen yang paling strategis untuk memperkenalkan Saudi kepada dunia. Di industri penerbangan, keterlibatan itu adalah hal yang mahal banget. Bukan cuma soal kompensasi kepada para penumpang, tapi juga soal reputasi, kepercayaan, dan kepuasan para pelanggan yang kalau udah jatuh butuh bertahun-tahun lamanya untuk membangun kembali. Ya, meskipun ketika di lapangan masalahnya jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan. Dan kalau misalkan ada yang nanya, apakah Saudi udah sukses? Jawabannya, gue gak bisa disebutin udah sempurna. Tapi at least mereka udah bertransformasi menjadi maskapai yang bisa bersaing dengan dunia internasional. Dan yang paling penting, mereka telah merubah budaya di internal perusahaan yang inilah termasuk salah satu yang paling menentukan pada sukses segala sebuah perusahaan. Dari sebuah hadiah tahun 45, gak ada grand plan, gak ada blueprint, dan semuanya digunakan hanya untuk memanfaatkan sebuah hadiah tersebut. Pelajaran dari Saudi dari keputusan kecil inilah lahir sebuah maskapai yang sampai hari ini termasuk menjadi maskapai yang paling penting di perjalanan spiritual jutaan jemaah jumroh dari seluruh dunia. Nah, menurut kalian, apakah Saudi bisa bersaing dengan maskapai global seperti Emirates, Qatar, atau Cathay Pacific? Dan yang pernah punya pengalaman umroh atau haji bersama Saudi, coba deh ceritain pengalamannya di kolom komentar, nanti kita akan diskusi bersama. Terima kasih yang nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Insya Allah akan selalu memaparkan video bermanfaat lainnya seputar haji, umroh, dan maskapai. Gue Nabil, saya informat, saya curious. See you in the next video.